semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate berarti otomatis energinya benar untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate maka jangan terlalu dipaksakan. Berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini buat kalian semuanya, kabar baik untuk kamu di akhir bulan ini. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran kabar baik apa yang akan datang di akhir bulan ini, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Oke, aku ingetin lagi ya buat kalian semuanya yang ingin gabung di personal reading, private reading ya, kalian bisa lihat cara-caranya ada di bawah link deskripsi video ini. Tentang langkah-langkahnya, daftar price-nya ada di bawah video ini. Oke, langsung saja seperti biasanya. Untuk kartu pembukaan, Clarissa menggunakan kartu Oracle. Oke, dan dimana nanti ya ketika Clarissa menshuffle kartunya seperti ini, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu kabar baik gitu ya di akhir bulan. Oke, kabar baik yang akan kamu dapatkan di akhir bulan. Kabar baik apakah itu? Oke, coba aku lihat. Yes. Oke. Yes, satu kartu. It's okay ya teman-teman. Di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu, dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman gunakan intuisi kalian. Pilih saja kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading ya. Jadi kayak terkadang itu nggak cocok juga di semua orang gitu. Terkadang juga cocok gitu. Jadi kalian bisa memilih lebih dari satu pilihan file. Misalnya saja kalian memilih kartu nomor 1, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 3. Memang terkadang energi kita ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi sah-sah saja ya apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan file. Dan buat kalian semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi buat memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan ngedapetin kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan buat yang udah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu. Yang pertama terlebih dahulu untuk kartu yang ketiga, dan kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang nomor 1. Oke, kita coba lihat untuk kartu tarot versi pendampingnya. Kabar baik yang akan kamu dapatkan dalam waktu di akhir bulan ini. Kabar baik yang akan kamu dapatkan di akhir bulan.
Oke. Di sini ada kartu King of Swords. Violet. Oke. Yes. Kemudian ada kartu King of Cup. Ada kartu The Empress. Oke. Ada kartu Seven of Pentacle. Ada kartu The Devil juga. Kemudian ada kartu ini ya, Six of Cup. Wow. Di sini ada kartu The High Priestess. Oke. Oke ya, sesuai dengan judul, tema, dan deskripsi. Kabar baik yang akan kamu dapatkan di akhir bulan ini. Memang di sini aku melihat ya bahwa kamu saat ini tuh sedang terjebak dalam berbagai situasi yang menurut kamu itu sulit gitu. Mulai dari finansial, mulai dari ini tuh kesulitan masalah mencari jodoh, mungkin mencari cinta sejati. Di sini aku bener-bener merasakan gitu ya betapa terbebaninya hidup kamu saat ini gitu. Kamu seolah-olah intinya tuh kayak bener-bener udah nggak betah terhadap situasi yang saat ini tuh datang menyelimuti kamu. Dan di sini aku melihat ya bahwa sepertinya tuh kayak kamu berharap ya dalam artian tuh mendapatkan gitu. Kalau misalnya kamu kesulitan dari segi keuangan kamu, dari finansial kamu, ya kamu berharap dalam waktu dekat ini gitu adanya bantuan atau intinya tuh rezeki apapun gitu ya yang datang menghampiri kamu. Kalau misalnya kamu tanya gitu masalah jodoh, ya di sini kamu berharap gitu biar segera dipertemukan calon atau pasangan hidup kamu yang artinya itu satu aja, asalkan dia itu bisa benar-benar setia, bisa ngertiin kamu dan bisa ngimbangi kamu dan mau menerima kamu apa adanya. Dan di sini aku ngelihatnya ya bahwa ada kartu Six of Pentacle tuh, dan aku di sini ngelihat memang kamu itu udah cukup bersabar gitu. Dalam artian tuh bersabar dalam menghadapi kesulitan ataupun ujian yang diberikan Tuhan. Di sini yang saya lihat kamu termasuk orang yang cukup tegar dan teguh ya. Dalam artian tuh mungkin kalau misalnya orang lain itu ya mungkin dia udah depresi, mungkin udah intinya tuh udah ya udah nyerah gitu. Karena di sini yang saya lihat gitu, masalah yang kamu hadapi itu bener-bener nano-nano gitu. Artinya itu banyak masalah. Dan di sini kabar baiknya gitu, aku ngelihatnya tuh sepertinya kalau misalnya di sini ini lebih ke yang finansial ya, itu akan ada sebuah ini tuh kayak bantuan, dalam artinya tuh nggak tahu apa gitu. Ini tuh kayak ada sebuah rejeki yang tak terduga ataupun seseorang yang nantinya itu datang membantu kamu gitu di saat kamu bener-bener butuh banget hal tersebut. Aku di sini lihatnya seperti itu. Dan di sini orangnya datang sih mungkin memberi bantuan atau tawaran yang nantinya itu untuk ngebebasin kamu dari masa kesulitan tersebut. Dan di sini aku lihatnya itu kayak kamu bener-bener ya tapi kayak masih berpikir gitu. Ini tuh beneran nggak gitu? Ini tuh yakin nggak bantuannya gitu, atau mungkin jangan-jangan nanti ada bunganya atau bagaimana karena di sini yang aku lihat bukan bantuan secara langsung tapi kayak bantuan secara yang kayak mungkin kamu ditawari pekerjaan baru atau mungkin dalam artian tuh kayak kamu diajak bisnis bareng gitu. Jadi kayak bukan yang langsung orang tiba-tiba kayak uang kaget gitu ya, ngasih kamu uang 10 juta, bukan seperti itu. Tapi yang kayak bantuan secara tidak langsung gitu. Dan setidaknya kan mampu membuat kamu itu jadi bernafas lebih lega daripada yang sebelumnya yang kayak kamu itu terlalu khawatir, kamu takut misalnya bagaimana gitu. Tapi di sini yang aku lihat sih
Ini bantuan secara tidak langsung, dalam artian tuh mungkin tawaran pekerjaan baru, mungkin kayak kamu diajak bisnis bareng gitu, bisa jadi. Karena sebenarnya ya itu udah mampu membuat kamu itu jadi bisa bernafas lega, walaupun bukan, ya mungkin harapan kamu sih bentuk mentahan ya, dalam artian tuh kayak duit secara langsung, tapi kayaknya bukan seperti itu. Terus di sini yang aku lihat juga lebih ke masalah cinta. Kalau masalah cinta sih di sini aku lihat memang kayaknya kamu itu udah bener-bener waktunya bangkit gitu ya. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari trauma, bangkit dari masalah, dari masa lalu yang pernah menyakiti kamu. Karena di sini aku ngelihatnya untuk kayak flashback ke belakang kemarin gitu. Kamu bangkit pun itu sepertinya tak sanggup karena terlalu banyak beban hidup yang saat ini tuh kayak kamu rasakan. Ya sebenarnya kamu menginginkan gitu sosok seorang pendamping di dalam hidup kamu gitu. Tapi kamu merasa belum yakin dan merasa belum siap. Karena apa? Kamu gak mau merasa sedih untuk yang kedua kalinya. Karena rasa sakit yang kemarin itu sangat terhambat. Dalam artian tuh yang kayak bener-bener membekas banget gitu di dalam diri kamu. Sampai bener-bener kayak kamu itu sudah tidak bisa lagi berpikir secara jernih. Karena apa gitu? Ya kamu merasa bahwa luka hati yang dia tancapkan gitu sama bekas masa lalu kamu itu kayak belum sembuh secara total, dan kamu ini kayak dalam masa penyembuhan tapi secara perlahan gitu. Terus juga di sini aku ngeliat ya bahwa memang kamu merasa ya bahwa sepertinya itu kayak dikala kamu mungkin kayak lagi suka sama seseorang gitu, lagi seneng sama seseorang, tapi justru kayak orang tersebut itu kayak seolah-olah itu kayak nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu. Dan di saat kayak kamu itu merasa bahwa ada orang yang seperti itu kayak nggak kamu harapin gitu, yang kayak hati kamu itu kayak merasa nggak serak sama dia gitu, dan dia itu kayak seolah-olah itu mau berjuang untuk kamu, dan ini tuh yang kayak kamu benar-benar merasa bahwa hidup ini kayak tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tapi ingat gitu bahwa segala sesuatu hal yang terjadi gitu di dalam kehidupan kamu ini, saya yakin di balik semuanya itu akan ada hikmah yang bisa kamu petik. Karena di sini aku melihat bahwa kalian gitu, mungkin di akhir bulan ini sepertinya itu kamu kedatangan orang deh. Dalam artian tuh orang yang bakalan deketin kamu gitu. Dalam artian ya mungkin kamu sesuai sama dia dan dia sesuai sama kamu. Cuman di sini aku ngelihatnya kamu aja sih yang sepertinya itu kayak belum merasa yakin sama ini doi gitu, sama ini orang. Karena apa gitu? Ya kamu merasa intinya tuh kamu harus melihat gitu sisi kesungguhan kamu. eh Maksudnya itu sisi kesungguhan dia, bagaimana cara dia memperlakukan ke kamu, karena kamu belum siap untuk gagal yang kedua kalinya. Jadi kayak kamu is okay gitu. Ini tuh kayak nantinya akan ada orang baru yang bakalan hadir di dalam kehidupan kamu. Cuman kayak di sini kamu nggak langsung approve dia, kamu nggak langsung menerima dia gitu. Kamu hati-hati dalam setiap melangkah karena kamu belajar dari masa kesulitan yang kemarin itu datang di dalam hidup kamu. Karena kamu nggak siap untuk merasa sakit hati yang kedua kalinya gitu. Orangnya sih yang saya lihat memang orangnya pendiam ya gitu. Kayaknya lebih banyak omong kamu deh daripada dia. Tapi orang ini tuh memiliki sisi kedewasaan yang gak dimiliki orang lain gitu. Bahkan di sini yang saya lihat kamu nantinya tuh banyak kagum sama dia. Dalam artian tuh kagum akan sikap dia dan sisi kedewasaan dia. Yang kayak kamu merasa itu kayak nggak kamu dapetin di mantan-mantan kamu atau masa lalu kamu gitu. Terus di sini aku ngeliat juga orangnya sih memiliki wibawa ya. Dalam artian tuh kayak aura dia tuh kayak memiliki aura yang benar-benar kayak bijaksana gitu. Kayak ketika nih orang lain yang belum kenal sama dia gitu, kayak ada sisi rasa ngerasa segan sama dia gitu. Karena mungkin ya wibawa dia gitu. Terus juga di sini aku ngeliatnya itu juga ada kartu The Impress gitu, yang artinya ya mungkin gitu untuk di awal kamu bener-bener kayak belum siap untuk ngebuka hati kamu untuk dia. Tapi saya yakin gitu karena orang ini tuh tipe orang yang bener-bener bisa gitu menunjukkan rasa kasih sayang dia terhadap pasangannya atau orang yang dituju gitu. Dan saya yakin gitu kamu dengan sendirinya itu akan merasa nyaman gitu, dan kayak seolah-olah ingin mengenal dia itu lebih dalam lagi gitu. Kamu karena di sini aku ngelihat bahwa kamu itu kayak bener-bener ngerasa dihargai sama dia, ngerasa disayangi sama dia. Intinya itu kayak kamu merasakan hal seperti itu nggak pernah kamu dapatkan gitu. Sampai benar-benar di sini yang aku lihat bisa jadi orang yang akan datang ini bakalan ngebawa kamu ke lembah kebahagiaan. Karena sebenarnya nggak ada yang kamu cari selain keseriusan dalam setiap hubungan gitu. Karena kamu capek kalau misalnya
hanya mencari sensasi fun-fun aja, seneng-seneng aja, tapi ujung-ujungnya nggak serius dan pergi ninggalin kamu. Kamu udah capek terjebak dalam situasi yang seperti itu. Dan di sini yang kamu harapkan cuma satu gitu. Kamu ingin dipertemukan dengan satu orang aja, asalkan dia tulus dan serius mau menerima kamu apa adanya, it's okay gitu. Aku bakalan memberikan ini tuh hati yang lebih untuk kamu gitu. Aku di sini juga ngelihatnya orang ini juga orang yang memiliki keberanian loh. Dalam artian tuh mungkin kayaknya kamu dan dia, walaupun dia itu kayak menghargai sebuah proses gitu, tapi kayaknya antara kayak kenalan kamu dan dia kayak nantinya itu nggak berangsur-angsur yang cukup lama sih itu. Dalam artian tuh apa gitu, ya kayaknya masa pacaran kalian itu deket gitu, dan yang kayak nantinya tuh tiba-tiba kayak mungkin kamu langsung ke jenjang serius, dalam artian kayak mungkin lamaran dulu lah gitu. Baru kalau misalnya udah bener-bener kayak satu sama lain keluarganya udah sama-sama tahu gitu, baru memikirkan jenjang selanjutnya gitu, tentang masalah ya keseriusan gitu, tentang pernikahan atau bagaimana gitu. Aku juga di sini ngelihat bahwa kamu sepertinya saat ini udah merasa bener-bener jenuh, udah merasa lelah gitu. Kayak apabila kamu harus dihadapkan lagi sama orang baru yang intinya ujung-ujungnya nggak serius sama kamu, yang main-main aja sama kamu gitu. Kamu udah kayak merasa lelah, jadi kayak harapan kamu terbesar gitu. Kamu tidak ingin lagi entah siapapun dia gitu. Yang penting orangnya itu bisa sayang sama kamu, menerima kamu apa adanya gitu. It's okay gitu. Kamu akan memberikan hati kamu yang lebih untuk dia. Daripada gitu, kamu harus dipertemukan dengan seseorang yang banyak bacot, banyak omong, tapi nyatanya nggak ada gitu. Kamu nggak ingin gitu. Karena di sini aku ngelihat bahwa kamu saat ini bener-bener ngerasa tertekan loh gitu. Ngerasa tertekan karena ya di usia kamu yang saat ini gitu, kenapa sih kamu kayak belum juga dibukakan pintu jodoh kamu gitu. Kamu ingin berteriak seperti itu, dalam artian ya mungkin ada gitu banyak orang yang berusaha deketin kamu, tapi orang yang serius sama kamu itu kayaknya bener-bener nggak ada gitu loh. Jadi kayak kamu bener-bener di sini tuh kayak posisinya tuh kenapa gitu, karma apa yang aku jalani gitu, pernahkah saya buat sakit hati sama orang atau bagaimana gitu, sampai kayak kamu itu seolah-olah benar-benar berpikir seperti itu. Dan di sini aku melihatnya sih bukan karena itu, karena memang mungkin jodoh kamu itu kayak belum dihadirkan sama Tuhan gitu. Dan di sini yang saya lihat ya bisa saja gitu, ternyata orang yang nantinya ini akan hadir di dalam kehidupan kamu ini ya ternyata orang yang benar-benar bisa ngebawa kamu ke dalam pintu kebahagiaan gitu. Dan di sini ingat gitu, buat kamu, saran dari aku, ini kan orang baru gitu. Ya kamu nggak apa-apa gitu. Ini tuh kayak jangan terlalu buru-buru, tetapi nikmati proses yang ada gitu. Dalam artian ya jangan sampai gitu kamu harus terjatuh, terjebak ini tuh ke lubang yang kedua kalinya gitu. Satu kali aja udah cukup gitu. Jangan sampai gitu diulangi yang kedua kalinya. Bisa jadi nanti kamu overdosis gitu loh. Jangan sampai gitu. Dan di sini aku juga ngeliat ya bahwa untuk kayak saat ini tuh kayak kesulitan kamu sebenarnya tuh kayak kamu bener-bener kayak sulit untuk, jadi karena mungkin kayak akibat kamu disakiti yang berkali-kali gitu, jadi kayak kamu itu kayak nggak mudah percaya sama hadirnya orang baru gitu. Dan di sini kayak rasa kesulitan terbesar kamu adalah kayak kamu itu sulit untuk membedakan orang yang benar-benar sayang sama kamu, orang yang benar-benar tulus sama kamu gitu. Karena di sini aku ngelihatnya kayak kamu itu seolah-olah mensamaratakan gitu. Jadi artinya ya udah gitu. Ujung-ujungnya cinta juga seperti itu, pasti nyakitin gitu. Karena kamu mencoba apa? Ini tuh rasa ketidakpercayaan tersebut itu kayak terbentuk dari flashback belakang yang kayak kamu itu disakiti berkali-kali sama masa lalu kamu. Terus kalau di sini masalah finansial gitu ya, masalah finansial yang tadi, ya sebagaimanapun juga, walaupun ini tuh kayak bantuannya itu bukan secara langsung, dalam artian tuh kayak bantuan tidak langsung, bagaimanapun juga kamu harus tetap mencukuri gitu. Setidaknya kan kamu menemukan titik terang gitu dari kesulitan yang saat ini tuh sedang kamu hadapi. Dan di sini ya walaupun kayak itu nantinya itu berat di awal gitu, tapi aku yakin nanti kamu itu bakalan bisa menjalaninya tuh secara ikhlas dan akan membuahkan hasil yang cukup maksimal. Dan di sini kayak apabila kamu udah bener-bener berhasil gitu, kamu nggak boleh lupa sama seseorang yang udah bikin kamu berhasil gitu. Jadi kayak jangan pernah lupa gitu, selalu ingat dan jangan lupa untuk beramal dan sedekah, karena yaitu ini tuh kayak kunci buat kamu itu bisa intinya itu bisa sukses ke depannya, bisa sukses dan sukses lagi gitu. Itu juga di sini
Kamu jangan merasa pernah takut gagal, kamu jangan pernah merasa takut ragu gitu dari apapun yang nantinya itu bakalan kamu ambil gitu. Karena ya hidup itu harus siap gitu ya. Kamu berani gitu ya, berarti kamu juga harus siap akan resiko yang akan terjadi gitu. Kalau misalnya kamu gitu nggak ada keberanian buat mengambil resiko gitu, ya jangan berpikir untuk berhasil gitu. Karena kunci untuk berhasil tuh berani mengambil resiko terlebih dahulu gitu. Baru kalau misalnya kamu udah merasa siap, udah merasa oke gitu, kesuksesan tersebut akan datang mengikuti kamu secara sendirinya. Jadi seperti itu. Oke, coba lihat. Oke, kita lihat ya yang nomor 2. Tuh, pasti kalian udah duduk keser. Siapa ya nih ya? Siapa nih ya, Kak? Kak Risa ya? Siapa nih ya gitu. Orang yang bakalan hadir ya gitu. Pasti penuh dengan tanda tanya. Yang jelas tuh orang bener-bener orang baru kok tadi. Yang aku lihat yang di nomor 1 itu. Oke, kita coba lihatin. Tuh, kartu tarot versi kedua. Tuh. Aku netralin dulu ya energi, kartunya biar nggak ada energi yang tertinggal di kartu di pilihan-pilihan sebelumnya. Oke. Di sini ada 2 kartu. Pack of Pentacle. Kemudian ada kartu Ten of Swords. Ada kartu The High Priestess. Ada kartu Ace of Swords. Terus ada kartu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eight of Cups 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya. Di sini ada kartu Four of Pentacle. Oke. Ada apakah Four of Pentacle di sini? Memang gitu, saat ini tuh kayak walaupun hal tersebut belum terjadi, hal tersebut itu belum datang gitu. Dan di sini aku tahu bahwa kamu saat ini tuh bener-bener nunggu momen akan keajaiban tersebut gitu. Keajaiban tersebut apa sih gitu? Ya misalnya kalau kamu menantikan seseorang yang bener-bener bisa kamu ajak serius gitu, ya kapan dia datangnya gitu? Kamu menanti-nanti akan hal tersebut. Kalau misalnya kamu kesulitan tentang masalah finansial tadi gitu, ya kamu berharap gitu ya, kapan bantuan tersebut datang gitu, cepet-cepet datang menghampiri gitu. Karena jujur gitu, saat ini tuh kayak di otak aku itu udah penuh gitu. Aku paham gitu, kamu menunggu momen hal tersebut, tapi tetap gitu, semuanya itu imbangi dengan penuh rasa kepercayaan diri dan pemikiran yang positif gitu. Karena apabila kita mampu berpikir positif, ya maka hal baik itu akan datang selalu menghampiri kalian. Intinya tuh kayak Tuhan itu bakalan meridhoi gitu loh apa yang intinya itu kalian pikirkan. Tapi apabila kalian selalu berpikir positif, ya maka momen positif itu akan datang sendiri tanpa kalian minta. Yang akhirnya itu kalian merasa kok tetap ya gitu, masalah silih berganti. Ya karena kalian tidak memiliki rasa percaya diri dan tidak menanamkan jiwa yang positif di dalam diri kalian. Terus juga di sini, walaupun di sini yang saya lihat kamu itu benar-benar merasakan kesulitan yang teramat, flashback ke belakang kemarin gitu. Dan di sini yang kulihat masalah cinta ada, masalah karir ada gitu, masalah finansial ada. Tapi nggak apa-apa gitu. Setidaknya kamu masih memiliki keinginan untuk bangkit dan menghapus rasa sakit yang melekat
di dalam diri gitu dari masa lalu. Jadi kamu harus bangkit gitu. Kamu nggak boleh terus-terusan terpuruk, terjebak dalam lubang kesedihan, karena itu nggak bagus buat kamu gitu, baik kondisi psikologis maupun mental kamu. Jadi nggak boleh gitu, itu tuh dipelihara gitu. Tapi selalu gitu, dalam artian kamu harus bisa, kamu harus bangkit gitu. Karena ya bagaimanapun juga gitu, tanpa ada kemauan dan niat gitu, maka apa yang kamu inginkan tersebut nggak bakalan bisa tercapai. Terus juga di sini memang gitu, yang aku lihat tuh Tuhan tuh selalu adil gitu, dalam artian ya selalu adil gitu. Apabila kayak kamu sedang diuji sama Tuhan gitu, mungkin Tuhan itu sudah memiliki rencana lain, sudah memiliki hal baik yang nantinya itu bakal kamu dapatkan. Seperti mungkin dalam waktu dekat ini itu adalah salah satu anugerah yang memang itu sudah benar-benar dipersiapkan Tuhan, hasil dari kesabaran kamu selama ini dalam menghadapi segala ujian dan cobaan gitu. Terus juga di sini jangan pernah takut menghadapi masa depan. Jangan pernah jadikan masa depan sebagai ancaman, karena bagaimanapun juga ya hidup itu pilihan gitu. Dimana pilihan tersebut gitu kita sendiri yang bakal menjalani gitu. Kalau misalnya mungkin dari segi finansial gitu, kalau misalnya kamu malas-malesan gitu, kamu tidak ingin, dalam arti itu kayak masih males-malesan, kamu takut mengambil resiko gitu, ya berarti kamu nggak siap untuk berhasil gitu. Tapi kalau misalnya kamu percaya diri, kamu nggak boleh takut, yakin bahwa kedepannya kamu itu bisa bakal berhasil gitu ya, maka tidak menutup kemungkinan keberhasilan tersebut bakalan cepat kamu dapatkan. Terus juga di sini kalau untuk masalah cinta gitu ya, kalau masalah cinta di sini kayak kamu itu masih menganggap bahwa semua orang di dunia ini tuh sama gitu, kamu salah gitu. Karena nggak semua orang memiliki ini itu kayak memiliki sifat gitu ya, memiliki sifat yang sama. Ada kalanya ya mungkin kalau misalnya flashback ke belakang kemarin gitu, kamu ini itu kayak menemukan kegagalan dalam cinta, ya berarti memang kamu belum dipertemukan seseorang yang pas aja gitu. Dalam artian mungkin pada saat itu juga gitu, itu ujian yang sedang berlangsung untuk menjemput sebuah kebahagiaan. Jadi seperti itu. Terus juga di sini aku ngelihatnya untuk saat ini sih jangan terlalu banyak sendiri, jangan terlalu banyak merenung, jangan terlalu banyak memikirkan gitu. Ya oke, paham, nggak munafik juga gitu. Siapa sih seseorang yang ini tuh kayak ketika dia sedang ada masalah gitu nggak mikirin, pasti ada mikirin gitu. Is okay, itu manusiawi, nggak masalah. Tapi alangkah baiknya kamu jangan terlalu itu dijadikan sebagai beban gitu. Lebih baik nikmati aja gitu proses yang terjadi saat ini, sembari itu lakukan hal yang positif yang sekiranya itu membuat kalian itu merasa bahagia. Karena percaya atau tidak gitu, energi yang positif itu akan datang sendiri di kala kayak kamu itu bener-bener kayak udah merasa lupa lah akan masalah tersebut gitu. Dalam artian itu kayak kamu berusaha eh ini itu apa ya, dalam arti itu kayak menyamarkan masalah tersebut dengan cara mungkin kayak kamu happy atau bagaimana gitu, yang kayak kamu bener-bener nantinya tuh udah nggak mikir masalah tersebut, tapi nantinya tuh kayak tiba-tiba ada ide baru muncul untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Jadi ya saran tadi saya sih ya lakukan aja gitu, jangan terlalu difikirkan, karena semakin hal itu kamu pikirkan semakin berat pula gitu kamu menjalani hidup ini. Tapi nikmati aja gitu, kamu nggak boleh terlalu terpaku sama hal tersebut. Oke? Terus lanjut lagi buat kalian yang milih kartu nomor 2. Oke, yes. Coba aku lihat ya. Kartu tarot versi pendamping. Kabar baik yang akan kamu dapatkan. Kabar baik yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat. Oke. Aku ngelihatnya sih di sini ada kartu bagus ya. Di sini ada kartu Pack of Wands. Terus ada kartu Queen of Cup.
Ada kartu Six of Cup. Terus ada kartu The Hermit. Ada kartu Justice. Ada kartu Two of Swords. Ada kartu Eight of Swords. Oke, beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian secara kolektif, oke? Ini coba ya, aku lihat terlebih dahulu nih. Di sini ada kartu The Tower. The Tower tuh yang artinya mungkin gitu ya, kayak flashback ke belakang kemarin atau baru aja terjadi kemarin ini gitu. Kamu itu kayak merasa seolah-olah itu ditinggalkan pada saat kamu itu sayang-sayangnya sama dia. Kamu kayak merasa nggak dipedulikan lagi sama dia gitu. Kamu seolah-olah itu udah nggak diarepin lagi di dalam hidup dia gitu. Dan yang menjadi buruknya gitu, kamu nggak tahu gitu letak salah kamu itu di mana. Di sini yang aku lihat seperti itu. Dia tiba-tiba kayak meninggalkan kamu aja gitu secara perlahan. Dalam artian tuh kayak di saat kamu itu merasa sayang-sayangnya sama dia, di saat kamu itu berharap sama dia. Dan tahu nggak gitu, ini tuh kayak bagaikan seolah itu kayak kamu kesambar petir di siang bolong gitu. Yang artinya tuh kayak kamu bener-bener langsung terkejut gitu. Karena apa? Ya sepertinya di sini aku lihat kamu udah melakukan yang terbaik gitu ya. Kamu udah menunjukkan effort yang terbaik untuk dia. Tapi bagaimanapun juga gitu, ini orang itu masih terlalu ya, dalam artian tuh ingin mencari gitu loh sesuatu yang baru. Bisa dibilang mungkin sisi petualangan dia itu masih sangat tinggi gitu. Dan di sini yang saya lihat gitu, kamu posisinya itu nggak tahu gitu. India tuh kayak di saat kamu itu bener-bener dipermainkan sama dia gitu. Kamu tahunya itu kayak ya tiba-tiba kamu itu kayak ngerasa gitu, nih orang kayak ada sedikit perbedaan aja gitu, nggak sama seperti yang dulu gitu. Tapi kamu itu nggak langsung menjerumus ke seperti itu yang saya lihat gitu. Kamu mencoba mungkin kamu dalam artian tuh kayak menunjukkan sisi kedewasaan kamu gitu. Kamu berusaha menunjukkan ini tuh kayak sisi ketegasan kamu. Kamu selalu berpikir, oh is okay gitu. Mungkin nih orang itu sedang bekerja, mungkin nih orang itu sedang melakukan suatu hal yang memang kayak nggak bisa ditinggal gitu. Kamu mencoba ngertiin dia. Tapi semakin kamu ngertiin dia gitu, semakin nih orang itu seenaknya aja sama kamu gitu. Seolah-olah orang ini tuh kayak melakukan apapun gitu ya, sesuka hati dia tanpa ini tuh kayak tanpa mengetahui gitu betapa cemasnya dan khawatirnya kamu gitu. Sampai entah kenapa gitu, tiba-tiba itu kayak ya udah gitu. Kayak di dalam hati kamu itu kayak langsung bergetar gitu. Dalam artinya tuh kayak oh it's okay gitu. Kayak dalam batin kamu itu kamu membatin gitu, dalam artian tuh kayak oke, apakah memang benar gitu, kayak kamu ini benar-benar udah nggak berharap sama aku lagi gitu. Karena jujur gitu, aku selama ini tuh udah banyak ngalahnya sama kamu, aku udah banyak ngertinya sama kamu, aku udah berusaha gitu ya yang terbaik untuk kamu. Tapi semakin kamu aku prioritaskan itu, kayak seolah-olah semakin kayak kamu itu intinya tuh kayak seenaknya sendiri gitu loh sama aku, yang seolah-olah itu kayak kamu itu udah nggak ada harganya di mata dia gitu. Dan di sini aku melihat gitu bahwa orang ini tuh masih suka seneng-seneng, dalam artian tuh kayak mencoba berpetualangan dengan orang baru sampai bener-bener nggak cocok, oke cari lagi yang baru, nggak cocok cari lagi yang baru. Karena di sini yang saya lihat gitu, orang ini pacaran tuh nggak bisa dihitung tahun gitu, bisa dibilang ya hitungan jari aja udah cut, udah putus gitu, bisa dibilang hitungan bulan gitu. Orang-orang ini tuh kayak udah putus. Karena apa gitu, ya orang ini tuh masih belum bisa bersikap dan berpikir secara serius untuk menjemput suatu kebahagiaan. Jadi kayak keinginan dia gitu, dia selalu ingin mencoba hal-hal yang baru gitu. Dan di sini gitu, yang kasihan siapa? Ya orang yang menjadi korban gitu atas kebejatan dia gitu. Bisa dibilang tuh kayak atas kelakuan dia gitu.
sebenarnya kan nggak boleh gitu, karena masalah hati itu bukan digunakan sebagai permainan, karena hati itu digunakan untuk sebuah kepastian gitu. Kalau misalnya gitu, kayak misalnya nih ya gitu, kamu udah tahu dari awal gitu, ya udah gitu, kamu nggak usah deket-deket aku kalau misalnya tujuan kamu hanya bermain-main dan menyakiti perasaan aku. Yang saya lihat seperti itu, kamu ingin sebenarnya itu kayak banyak hal yang sebenarnya itu kayak ingin kamu ungkapkan sama dia, banyak hal yang sebenarnya itu kayak ingin kamu katakan sama dia gitu. Tapi nih orang itu kayak nggak pernah dengerin apa kata-kata kamu gitu loh. Yang penting dia asik dengan dunia dia sendiri, is okay gitu, lo nggak usah ganggu aku lagi gitu. Dan di sini kamu akhirnya bisa menyimpulkan gitu loh, bahwa nih orang itu makhluk yang seperti apa gitu. Setan aja masih tahu perasaan gitu, dalam artinya itu kayak masih tahu nih ya, oh nih orang baik gitu, aku nggak bakalan bisa, nggak bakalan ganggu dia, nggak bakalan masuk dia gitu. Lah ini orang lebih parah daripada setan gitu. Karena apa gitu, ya kamu udah melakukan yang terbaik tapi tetap gitu kamu dimodusin sama dia, kamu dimanfaatin sama dia. Dan di sini yang saya lihat memang gitu ya, daya tarik dia, daya rayu dia, seolah-olah dia itu kayak menunjukkan bahwa orang yang paling baik untuk kamu gitu. Di saat di awal sampai bener-bener kamu kepancing sama dia gitu. Saya lihatnya sih memang ya ini tuh kayak sebuah keputusan yang tergesa-gesa yang kamu ambil pada saat di awal kamu jadian sama dia. Dan aku di sini nggak nyalain kamu. Kenapa aku nggak nyalain kamu gitu? Karena nih orang itu yang nggak seolah-olah itu ngejar-ngejar kamu, seolah-olah itu mendesak buat kamu itu bisa menerima kehadiran dia di dalam hidup kamu gitu. Dan otomatis is okay gitu, kamu akhirnya tuh nggak berpikir terlalu panjang, dalam artian tuh langsung approve dia aja gitu, tanpa melihat ya dia itu bagaimana gitu, niat dan tujuan dia itu seperti apa gitu loh. Terus juga di sini memang gitu, kamu spesialin tuh 1 bulan 2 bulan pertama aja gitu. Tapi setelah kamu bener-bener kayak ngelihat dia gitu, kamu udah tahu kebobrokan dia gitu, kamu jadi udah deh gitu, kamu jangan terlalu berbelit-belit gitu. Karena jujur gitu, aku saat ini tuh butuh kepastian, bukan ini tuh kayak sesuatu hal yang berputar-putar gak jelas seperti ini gitu. Karena di sini yang saya lihat, mungkin di awal kamu memang kayak nggak curiga gitu loh, tujuan dan maksud dia itu seperti apa. Tapi kayak semakin kamu merasanya itu begini gitu, kamu mencoba gitu ya baikin dia, dalam artian tuh kayak berusaha memberikan yang terbaik untuk dia gitu, tapi nih orang itu nggak ada gitu, dalam artian tuh effort buat ngebales kebaikan kamu. Justru malah kayak kamu itu dibalas dengan rasa sakit hati yang saat ini tuh kayak kamu rasakan gitu. Dan di sini yang saya lihat tuh kayak kamu bener-bener udah nggak ingin lagi deh berharap sama dia, dan kayak kamu udah bener-bener merasa capek gitu loh atas apa yang saat ini kamu ini tuh kayak kamu rasakan. Tapi di sini aku ngelihatnya gitu, kabar baik dari kesulitan yang kemarin kamu hadapi gitu. Di sini tuh akan ada kabar baik gitu. Dimana yang kayak saya lihat tuh gini, it's okay gitu. Mungkin akan ada orang gitu, dalam artian tuh kayak mungkin bisa datang dari masa lalu, orang yang bener-bener ini tuh kayak udah kamu kenal, tapi kayak kamu itu nggak ada ikatan apapun dulunya sama dia gitu. Dan orang ini tuh hadir gitu. Tapi sebenarnya di sini yang saya lihat, kayak kalian itu terjalinnya gitu, nyambungnya itu yang kayak temenan aja gitu. Dalam artian tuh kayak mungkin dalam waktu dekat ini orang ini tuh kayak ngajak komunikasi untuk berteman lagi seperti yang dulu gitu. Dan di sini kamu nggak curiga gitu bahwa sepertinya kayak dia itu ada rasa, menaruh rasa sama kamu nggak merasakan hal tersebut. Karena sepertinya kayak orang ini tuh datang untuk membantu menghealing kamu gitu, menghealing kamu dari rasa keterpurukan yang saat ini tuh terjadi. Karena yang saya lihat dia itu orang yang paling ngertiin kamu gitu di saat kamu itu bener-bener sedang banyak hal yang sedang kamu pikirkan gitu. Dan di sini yang saya lihat komunikasi yang terjalin tuh awalnya ya hanya sebatas temenan aja gitu, temenan yang kayaknya udah lama nggak komunikasi, udah lama nggak ketemu gitu. Tapi lambat laun entah kenapa gitu, kayaknya hati kamu itu kayak merasa bergejolak gitu. Entah kenapa yang kayak tiba-tiba gitu kamu muncul kayak ada perasaan nyaman gitu, ingin selalu terus berkomunikasi sama dia. Di sini aku lihat seperti itu. Dan dia pun juga merasakan hal yang sama gitu, sampai akhirnya tuh kayak kalian berdua bener-bener kayak sama-sama menyimpulkan bahwa kayak antara kalian dan berdua ternyata ini adalah orang yang selama ini tuh kayak bener-bener aku cari, orang yang sebenarnya itu ingin aku jadikan sebagai pendamping hidup. Dan ternyata gitu nggak jauh-jauh juga gitu loh, dalam artinya tuh orang yang bener-bener aku udah tahu dia gitu.
Terus juga di sini orangnya mampu menerangi kamu ya, dalam artian tuh kayak orang ini tuh kayak selalu ada di saat kamu itu kayak bener-bener ngebutuhin dia. Nantinya tuh seperti itu. Dan orang ini tuh datang itu secara tiba-tiba gitu. Mungkin it's okay gitu, kamu last kontak sama dia karena kayak kehilangan nomor telepon dia, WA pun juga nggak terjalin gitu. Tapi sepertinya di sini tuh akan ada celah gitu, dari sosmed, mungkin dari Facebook kamu, IG kamu gitu. Orang ini tuh bakalan menghubungi kamu dari situ. Dan ya tiba-tiba itu kayak bener-bener minta nomor WA gitu. Tiba-tiba itu kayak terjadi sebuah komunikasi yang intens seperti yang dulu. Terus juga orangnya mungkin gitu kayak kamu kemarin tuh diperlakukan secara tidak adil sama mantan kamu, sama pasangan kamu gitu. Tapi kayak setelah nih orang benar-benar hadir di dalam kehidupan kamu gitu, kamu baru merasakan keadilan yang sesungguhnya, bagaimana dihargai dan bagaimana disayangi gitu. Jadi kayak benar-benar di dalam diri kamu itu kayak seolah-olah ingin banget gitu. Intinya tuh kayak dia itu bisa jatuh di pelukan aku, atau intinya tuh kayak seolah-olah nih orang itu bener-bener intinya tuh satu jalan sama aku gitu. Tapi di sini kayaknya nih orang itu kayak nggak, masih belum sama-sama mengungkapkan sampai bener-bener kayak kalian berdua itu udah bener-bener nggak kuat gitu ya. Tiba-tiba untuk ya ingin gitu saling mengungkapkan satu perasaan satu sama lain gitu. Dan di sini yang aku lihat ya nantinya kamu akan dihadapkan sama situasi yang benar-benar membingungkan kamu gitu. Membingungkannya itu dalam artian seperti apa sih gitu. Ya, kayak kamu nanti masih nggak percaya aja gitu. Ternyata orang yang selama ini aku cari gitu, ternyata orang yang bener-bener udah aku kenal gitu. Dan orang yang sebenarnya itu setipe sama aku gitu. Karena mungkin kayak kamu itu dulu kayak masih terlalu dibutakan sama orang lain kali ya. Jadi kayak kamu itu masih belum mampu melihat sisi kedalaman dia itu seperti apa gitu. Dan kamu nantinya itu kayak bener-bener kayak merasa nggak percaya aja gitu, bahwa ternyata dia itu orang yang bener-bener ngajakin kamu serius gitu. Aku di sini juga melihat bahwa orang ini yang mampu ngebebasin kamu dari rasa keterpurukan dan rasa tertekan. Jadi it's okay gitu. Mungkin kayak kamu memang flashback ke belakang kemarin gitu. Kamu masih belum bisa lepas dari bayang-bayang ketakutan yang dibuat sama masa lalu kamu. Tapi ya orang ini tuh tahu gitu bagaimana cara dia untuk ngebebasin kamu dari rasa keterpurukan tersebut. Jadi seperti itu. Oke, coba aku lihat selanjutnya. Oke, udah kebuka satu, ada kartu The Empress. Ada kartu Two of Wands. Ada kartu The High Priestess. Oke. Ada kartu Three of Cups. Oke, ada kartu The Star. Aku di sini ngeliat sih gitu bahwa gitu kamu akan ini tuh akan merasakan gitu ya, diperlakukan gitu ya, impress sesungguhnya gitu, bagaikan orang yang benar-benar paling beruntung, yang paling disayang gitu sedunia. Kamu bakal merasakan gitu ketika orang ini tuh benar-benar sudah hadir di dalam kehidupan kamu. Karena sejujurnya gitu, kamu mungkin flashback ke belakang kemarin tuh kamu nggak ngedapetin itu semuanya gitu. Justru malah kayak rasa kenyamanan tersebut itu kayak kamu dapatkan di orang ini gitu. Terus juga di sini ada kartu ini ya, Two of
respon, nggambarin tentang orang ini tuh yang saya lihat memiliki sisi pandang yang luas terhadap hubungan yang kamu jalani bersama dia nantinya. Dalam artian itu seperti apa sih Kak Clarissa gitu. Ya orang ini tuh tahu gitu loh, bagaimana langkah selanjutnya, langkah apa yang bakalan dia lakukan untuk ngebahagiain kamu gitu loh. Aku di sini juga ngelihat bahwa orang ini tuh eh intinya tuh kayak menjadikan gitu ya, aku ini kayak pegangan kamu gitu. Jadi kayak di saat kamu merasakan sebuah kesedihan, kamu ingin butuh teman curhat gitu, kayak orang ini tuh selalu siap ngebantu kamu. Terus juga di sini yang saya lihat orangnya juga intinya itu bisa membedakan gitu loh, mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam artian mungkin kayak ketika kamu salah langkah gitu, ya orang ini pasti akan banyak ngingetin kamu gitu loh tentang ya bahwa apa yang kamu jalani ini salah gitu, kamu seharusnya ambil yang C gitu, bukan yang B gitu. Jadi orang itu tahu. Terus juga orang ini nggak ingin loh bahwa kedekatan antara kamu dan dia itu cuma dianggap sebagai sebatas temenan, sahabat, atau intinya tuh seneng-seneng aja gitu. Karena ya basically orang inilah yang nantinya itu bakalan bener-bener ngajakin kamu serius. Terus juga di sini aku merasa bahwa di sini tuh akan ada perubahan besar yang nantinya itu bakalan kamu dapatkan. Ini semuanya itu murni gitu ya, hadiah yang diberikan Tuhan untuk kamu gitu. Karena kamu udah berhasil masuk seleksinya gitu. Dalam artian tuh kayak kamu bisa bersabar, kamu bisa ini tuh kayak kamu disakiti, kamu udah berusaha yang terbaik, tapi kamu tetap gitu. Dalam artian tuh kayak ya udah gitu, tetap gitu. Kamu yakin gitu akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari Tuhan gitu. Jadi seperti itu. Terus juga di sini aku melihat sih bahwa orangnya sih setia gitu. Bisa dibilang bisa ngejaga hati untuk kamu lah gitu. Jadi so ya tetap gitu ya, perjuangkan nih orang gitu. Kalau bisa dia bener-bener sudah hadir di dalam kehidupan kamu. Cuman ya kamu tetap ya harus bisa sama-sama menjaga hati dan perasaannya satu sama lain. Oke, sekarang kita lanjut lagi buat teman-teman semuanya yang milih kartu. Yes. Ada kartu Queen of Swords, ada kartu Death, Seven of Swords, ada kartu Pack of Cup, ada kartu juga Pack of Swords. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ada kartu Six of Pentacle. Ada kartu Knight of Pentacle. Dan ada kartu Knight of Swords. Oke.
Oke, aku ngelihatnya di sini. Wow, kartunya kayak jatuh bangun aku mengejarmu. Jadi kayak seolah-olah itu ada sebuah ini tuh kayak aku ngeliat sih ya bahwa di sini tuh ada kartu Five of Wands gitu. Artinya tuh kayak apa yang sebenarnya kamu inginkan, apa yang kamu capai gitu. Kayak seolah-olah itu ternyata nggak bisa kamu gapai, nggak bisa kamu raih gitu. Ketika kamu bener-bener udah berada di puncak gitu, tapi seolah-olah itu kayak kamu terjatuh sama dia. Dan di sini aku dapat melihat ya dan merasakan sepertinya itu kayak kamu memang sama pasangan kamu itu kayak sering berantem, sering ngambek-ngambekan, sering berantem, sering ngambek-ngambekan gitu. Bahkan kamu udah hampir putus beberapa kali, tapi entah kenapa gitu. Nih orang itu sepertinya ditinggalin nggak bisa gitu. Tapi perubahan untuk menjadi dewasa itu juga nggak ada gitu. Pusing nggak sih gitu? Nih orang nggak mau ditinggal, nggak mau diputus gitu. Tapi dia itu nggak bisa gitu untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa daripada sebelumnya. Dan di sini kamu tuh kayak bener-bener udah deh, dalam artian tuh kayak pikiran kamu itu udah gelap gitu. Kamu udah nggak bisa berpikir harus berbuat yang seperti apa. Ya karena di sini kayak kamu udah berusaha mempertahankan hubungan ini gitu. Tapi kok semakin kesini dari kamunya gitu nggak ada effort buat berubah gitu. Itu yang membuat kamu sebenarnya cukup pusing gitu. Terus di sini aku juga melihat bahwa kamu itu kayak bener-bener udah terjatuh, dalam artian tuh kayak kamu udah bener-bener ingin menyerah gitu sama dia gitu. Ini bener-bener karena kamu udah nggak tahu lagi gitu apa yang harus aku lakukan gitu. Karena kamu melihat bahwa dia itu nggak ada gitu loh kemauan untuk ini itu menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena di sini yang saya lihat bisa dibilang mungkin orang ini tuh kayak mungkin terlalu asik dengan dunia dia sendiri tanpa melihat gitu bagaimana gitu keadaan kamu sebenarnya gitu. Kamu sedihkah, udah makankah, galau atau bagaimana gitu, dia tidak pernah tahu gitu loh. Dan kamu juga sempat gitu kayak merasa iri, aku ingin sih gitu diperhatikan gitu seperti orang yang ini tuh kayak pacaran-pacaran yang normal gitu. Karena kamu menganggap bahwa hubungan kamu ini nggak normal gitu. Kamu merasa bahwa yang kayak yang berjuang gitu ya, yang berusaha tegar itu kamu, sedangkan dia gitu ini tuh nggak mau ditinggal. Tapi gitu orang ini nggak ada niat buat berubah gitu. Seharusnya kan ada gitu kalau misalnya ini orang itu kayak takut ditinggal gitu, nggak mau ditinggal, tapi ya dia tahu dong itu apa yang harus dia lakukan gitu biar dia tidak ditinggal. Tapi kalau nih orang gitu, aku lihatnya nggak ada gitu pemikiran yang bener-bener kayak gitu. Dia nggak mau ditinggal tapi dia nggak mau berubah gitu. Terus di sini aku juga melihat bahwa di sini kayak kamu itu kayak bener-bener ini tuh kayak udah bener ya, emosi kamu ini kayak udah bener-bener kayak merasa udah di ujung sama dia gitu. Dalam artian tuh kayak ingin sekali gitu kamu berontak, ingin menancapkan pedang ini ke muka dia gitu kalau misalnya di dunia ini udah nggak ada hukum gitu. Seolah kayak kamu itu ingin melakukan seperti itu karena apa gitu ya, kamu udah merasa capek gitu loh, kamu udah merasa capek harus menjalani hubungan yang nggak jelas gini gitu. Harus ini tuh kayak seolah kamu itu menjalin hubungan dengan anak TK gitu loh, tahu nggak sih yang bagaimana yang kayak kamu banyak ngomongnya gitu, kamu banyak bagaimananya gitu. Sedangkan dari dia gitu maunya di ngertiin tapi nggak mau ngertiin kamu. Sampai kayak bener-bener di sini oke gitu, kamu berusaha ingin pergi meninggalkan dia gitu. Dan anehnya dia nggak bisa gitu, dia nggak mau untuk kamu tinggalkan dengan alasan ya dia mungkin kayak masih sayang sama kamu, aku nggak mau takut kehilangan dia gitu. Dan di sini tuh yang kayak bener-bener kamu udah merasa nggak betah gitu. Tapi kenapa gitu dikala kamu nggak mau saya tinggal gitu, kamu mencoba berontak, dalam artian kamu nggak ada niat untuk berubah gitu. Dia selalu menjawab it's okay gitu, aku bakalan berubah gitu. Tapi nyatanya gitu sampai detik ini pun gitu nggak ada omongan dia tuh yang menjadi kenyataan gitu. Dalam artian ya tetap gitu seperti yang kemarin-kemarin gitu. Terus tapi di sini aku ngelihatnya sih gini. Ya, aku ngeliat sih bahwa kamu itu orang yang cukup ini tuh Wonder Woman banget gitu. Karena nggak semua orang bisa ngadepin pasangan yang macam kayak gini gitu. Kebanyakan orang mah ya udah gitu, dia udah nggak peduli gitu, mau lu mau saya tinggal mau enggak gitu, karena kamu nggak ada keinginan buat berubah gitu. Jadi ya udah ini terpaksa dengan berat hati gitu. Tapi kalau kamu gitu, ini tuh kayak masih mencoba, dalam artian tuh
bersabar, legowo sampai bener-bener nih orang itu bisa diberikan hidayah sama Tuhan buat nih orang itu untuk berubah gitu. Dan di sini yang saya lihat mungkin gitu kamu bakalan nggak percaya gitu sama dia. Karena apa? Ya karena dia kayak terlalu gitu, dalam artian tuh kayak selalu mengatakan hal yang sama, selalu mengatakan hal yang sama. Padahal nih orang yang saya lihat memang entah kenapa gitu, kayak nih orang itu kayak kedepannya tuh bakalan berjuang keras sama kamu. Karena mungkin dia sadar gitu, flashback ke belakang, terlalu banyak kamu yang berjuang. Mungkin di dalam pikiran kamu, nggak mungkin gitu makhluk seperti dia bisa berubah gitu. Tapi di sini memang aku ngelihatnya seperti itu. Dia mencoba gitu, dalam artian tuh mungkin dia udah waktunya kali ya gitu menunjukkan tentang sisi kedewasaan dia gitu. Karena jika dipikir gitu, ini tuh kayak udah waktu dia untuk mikirin serius, bukan mikirin main-main gitu. Dan di sini yang saya lihat, mungkin flashback ke belakang kemarin kamu gak diprioritasin sama dia. Intinya tuh kayak bukan kamu yang menjadi tumpuan utama. Cuma di sini kayak kamu nantinya tuh bakalan merasa dia itu kayak berubah gitu secara total. Dan di sini kayak nanti kamu berpikir gitu, jangan-jangan lo cuma ada maunya gitu, jangan-jangan lo ada modusnya gitu. Dia diem aja gitu, dia nggak banyak berontak, tapi dia tetap gitu, dalam artian tuh menunjukkan sisi perjuangan dia. Dalam artian tuh kayak biar kamu bisa menilai dia sendiri gitu. Dia nggak peduli komenan kamu sama dia itu seperti apa, yang penting dia udah berusaha menjadi yang terbaik buat kamu. Ya walaupun di sini kamu nggak dapat ngelihat perubahan dia tuh yang kayak dalam artian tuh ya nggak mau juga dong kamu langsung menyimpulkan dia, intinya tuh menyimpulkan dia bahwa dia tuh langsung berubah total gitu. Dalam artian kan ya kamu juga harus butuh proses terlebih dahulu gitu. Dalam artian nih berubahnya sungguh-sungguh atau memang karena maksud dan tujuan lain gitu loh. Karena di sini yang saya lihat gitu, perubahan dia itu sepertinya itu secara total gitu. Tapi yang enggak, ya siapa sih gitu ya, yang namanya seseorang itu yang nggak bisa jadi yang langsung sempurna 100% gitu. Tetap aja gitu, masih ada kurangnya. Tapi setidaknya nantinya itu kayak kamu itu bisa menilai gitu, bahwa dia itu menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Aku di sini juga melihat bahwa orangnya kayak nantinya itu akan berusaha bersikap adil sama diri kamu. Karena mungkin basically gitu, kamu flashback ke belakang kemarin mungkin kayak terlalu banyak kamu yang berjuang gitu, dan kamu merasakan gitu ini tuh kayak sebuah ketidakadilan atas apa yang kayak udah terjadi saat ini gitu. Karena ya kayaknya kamu aja yang ngoyo gitu, sedangkan dia tuh kayak lebih cenderung ngerasa santai. Itu yang membuat kamu sebenarnya kayak merasa ngeh gitu loh, ingin bener-bener kayak marah banget gitu, marah tapi bagaimanapun juga marah sama anak TK gitu loh. Jadi kayak kamu seolah itu kayak berontak seperti itu, sampai kayak bener-bener ya nih orang itu bener-bener bisa menunjukkan tentang sisi bagaimana cara membuat sebuah keadilan. Dan di sini kayak aku melihat akan ada sebuah ini tuh perubahan besar gitu ya. Ini tuh yang saya lihat kabar baiknya tuh akan ada sebuah perubahan besar yang terjadi dalam hubungan kamu. Yang semula kamu mungkin udah nggak percaya sama dia, jadi kayak kamu itu sedikit sedikit membuka celah untuk buat apa? Intinya tuh kayak buat hati kamu itu percaya sama dia gitu. Karena ya di sini kamu itu kayak udah banyak dibohongin sama dia gitu. Jadi kayak ya bagaimana sih gitu kalau misalnya orang udah berbohong berkali-kali gitu, pasti kamu udah merasa kayak nggak percaya lagi gitu sama ini orang gitu. Itu tuh kayak butuh proses banget gitu loh. Dan di sini aku juga melihat ada kartu Knight of Pentacle gitu. Aku melihat Knight of Pentacle tuh yang artinya orang ini tuh yang artinya tuh kayak berubahnya tuh kayak datang secara tiba-tiba gitu. Yang kayak seolah-olah itu ini kayak bagaikan hadiah dari langit gitu, yang memang dikirimkan Tuhan untuk kamu rasakan gitu. Dan di sini yang saya lihat, tapi kamu tetap gitu tidak menghilangkan sisi kewaspadaan kamu gitu. Karena kamu takut gitu apabila gitu perubahan dia itu ternyata cuma iseng-iseng doang, atau orang ini memiliki niat dan maksud tujuan lain terhadap diri kamu gitu. Jadi kayak kamu lebih memilih hati-hati dan waspada aja gitu. Karena kamu nggak mau juga gitu kalau misalnya dibohongin sama dia gitu. Kayak kamu nggak merasa seneng aja gitu. Terus juga di sini aku ngeliat ada kartu ini ya. Mungkin next ke depannya gitu, aku yakin dia yang banyak berjuang. Karena mungkin flashback ke belakang kemarin gitu, lo itu yang banyak berjuang gitu. Jadi ini tuh kayak seperti itu sih. So jadi ya nggak apa-apa sih menurut saya sih, walaupun dia intinya tuh kayak maaf, walaupun kamu gitu ya
harus ini tuh kayak terjebak dalam situasi yang sulit dulu gitu. Tapi sebenarnya kita bisa mengambil hikmah yang kita ambil, karena di balik itu semuanya ada perubahan yang membuat kamu itu jadi berkesan. Jadi seperti itu. Terus kita coba lihat untuk next selanjutnya. Apa yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat? Di sini Five of Cup, ada kartu Six of Pentacle, dan ada kartu Four of Pentacle, ada kartu The Magician, oke, satu kartu terbuka. Oke, di sini aku ngelihat ya bahwa kayak memang misalnya gitu, dia pun berubah gitu. Kamu nantinya itu bakalan menyikapi dia itu secara santai. Dalam artian tuh apa? Ya udah gitu, kamu harus bisa bener-bener ngebuat aku yakin bahwa kamu itu bener-bener bisa berubah. Karena di sini yang saya lihat itu, kamu udah gak mau lagi hanya bilangnya aja berubah, tapi nyatanya itu masih childish, masih kekanak-kanakan. Itu yang membuat kamu jadi kayak merasa santai dalam menyikapi perubahan dia. Dan di sini sebenarnya dia juga mikir gitu loh, kenapa gitu di saat aku berubah dia seperti itu. Cuman yang kayak di pikiran dia itu is okay lah gitu. Mungkin hal ini yang benar-benar harus aku hadapi gitu, karena ini semua juga semata-mata atas kesalahanku. Terus juga di sini yang saya lihat, kamu masih menganggap bahwa kayak nantinya perubahan dia itu hanya sebuah kemanipulatifan aja, yang artinya itu bukan dari hati dia gitu. Tapi di sini dia akan tetap terus menunjukkan sama kamu gitu, biar kamu itu kayak bener-bener bisa percaya sama dia. Terus aku juga ngelihat di sini ada kartu Seven of Wands gitu. Dalam artian tuh kayak seiring berjalannya waktu gitu, cinta kamu dan dia itu akan kuat dan tumbuh dengan sendirinya. Jadi seperti itu. It's okay, terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi ya buat kalian semuanya yang ingin gabung di personal reading, silahkan ya. Tentang semua keterangannya, cara-caranya, langkah-langkahnya, daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini, oke? Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan sentil tanda loncengnya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak ya. Ditunggu di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Sehat-sehat selalu buat kalian semuanya. Dadah.